Shalom Bapak Ibu terkasih suster, selamat malam. Malam hari ini kita mau berkumpul kembali dalam persekutuan doa Santo Petrus Pekalongan. Kita percaya bahwa hanya rahmat Tuhan dan kasih Tuhan yang menuntun kita supaya kita bisa di tempat ini memuji, menyembah Tuhan bersama. Mari Bapak Ibu kita mau terang hati kita berikan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Bapa, Putra dan Roh Kudus. Puji syukur dan terima kasih oleh karena kasih setiamu bagi kami, penyertaanmu yang begitu sempurna. Bapa surga, pada saat ini ya Bapa, kami percayakan seluruh acara pada malam hari ini dalam tangan kasih-Mu. Saat ini Bapa, kami mau mengucap syukur dan terima kasih atas segala kasih-Mu, anugerah, berkat-Mu, kesehatan yang Kau limpahkan bagi kami sampai saat ini. Nafas hidup, semua kami percaya Bapa, semua karena anugerah dan kasih-Mu saja. Pada surga, inilah ungkapan syukur kami memberikan korban syukur, memberikan yang terbaik untuk Engkau. Mari Bapak Ibu kita angkat pujian ini, ku bawa korban syukur. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Sekali lagi. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Mari kita pujian sekali lagi. Saat masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Katakan, ku bawa korban syukur tempat kudus-Mu Tuhan. Amin. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Bawa korban syukur, haleluya, tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Mari kita pujian sekali lagi. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Amin. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh,
rasakan dalam hatimu, dalam batin, ucapan syukur sampai saat ini. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Yesus. Bapa dalam surga, syukur kepadamu segala kasih-Mu, rahmat-Mu, penyertaan-Mu bagi kami. Bersyukur ya Bapa, karena kasih penyertaan-Mu yang melimpahkan bagi kami. Bersyukur setiap anugerah kesehatan, bersyukurlah segala anugerah berkat-berkat-Mu, setiap kebutuhan bagi kami Kau cukupkan. Terima kasih Yesus. Bapa, Bapa dalam surga, saat ini kami mohon ampun Bapa atas segala dosa dan pelanggaran kami. Kalau saat kami ini ya Bapa, kami ragu akan kasih-Mu, kami ragu akan kebaikan dan terutama dalam kehidupan kami. Terkadang kami mengalami ketakutan, terutama di saat masa pandemi ini ya Bapa. Kami merasa takut ya Bapa. Kami ragu akan kasih-Mu. Dan saat ini ya Bapa, kami mohon ampun, biar kami boleh tenang di hadapan-Mu ya Bapa dalam setiap ketakutan kami ini. Seperti lagu ini ya Bapa, biar kami boleh tenang aman dalam tangan Engkau. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kasih dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kasih
tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kasih dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Biarlah saat ini hati kami boleh tenang di hadapan-Mu ya Bapa. Tenang dalam setiap kekhawatiran kami, tenang dalam setiap ketakutan kami. Tenanglah jiwaku, tenanglah jiwaku, Jesus. Bapa dalam surga, terima kasih untuk setiap rahmat pengampunan yang Kau beri buat kami. Bapa dalam surga, saat ini kami ingin masuk dalam pujian dan penyembahan akan Engkau. Biarlah Engkau urapi kami. Setiap yang melihat tayangan ini, Kau penuhi kami dengan Roh-Mu yang baru. Kami percaya Bapa, dalam setiap puji-pujian Engkau hadir, dalam setiap penyembahan Engkau hadir bagi kami. Terima kasih Yesus. Urapilah dari awal, pertengahan hingga akhir saat ini. Kami percaya bahwa rahmat-Mu selalu ada untuk kami. Terima kasih Yesus. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Suster terkasih. Kita mau percaya bahwa kita memuji Tuhan Allah kita yang hidup. Kita percaya bahwa dalam setiap puji-pujian Allah hadir dengan umatnya. Mari Bapak Ibu, kita angkat pujian Satukan Hati Kami. Kita mau berfellowship bersama.
kerajaan Allah. Keluarga kerajaan Allah, keluarga kerajaan Allah, keluarga kerajaan Allah. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, puji syukur, terima kasih. Kita percaya bahwa kasih Tuhan Allah selalu ada untuk kita. Amin. Mari Bapak Ibu, Suster, kita akan masuk dalam penyembahan. Kita percaya bahwa kalau kita sungguh terbuka hati kita untuk Kristus, membuka hati roh kita percaya bahwa saat kita menyembah, roh kita bersatukan dengan roh Tuhan sendiri. Kita percaya, mari kita buka hati kita, karena Dialah Allah yang Maha tahu dan Maha mengerti. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu Tuhan? Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi, namun tangan-Mu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha tahu betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Mari Bapak Ibu, Saudara terkasih, bukalah hati dan pikiran kita. Kita mau masuk dalam penyembahan. Sungguh urapan Tuhan hadir di tempat ini, di hati kita masing-masing. Hadirat-Mu kini
Bapa. Kau tahu apa yang setiap kami perlukan, Kau tahu apa yang setiap kami butuhkan. Urapi kami, terima kasih ya Bapa. Masa ketika mau hening di depanmu mendengarkan suaramu. Bapa dalam surga, saat ini ya Bapa, kami mau mendengarkan setiap sabda firman. Biarlah setiap sabda yang boleh kami dengar ini ya Bapa, boleh masuk dalam hati kami dan dapat berbuah ya Bapa, dan berbuah dengan yang manis sehingga dapat dinikmati oleh semua orang ini. Terima kasih ya Bapa. Beracaralah saat ini kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Tema renungan pada malam hari ini, kembali kepada jalan Tuhan. Perikop kita ambil dari Mazmur Daud bab 25 ayat 1 sampai dengan ayat 22. Mazmur 25 ayat 1 sampai dengan ayat 22. Mari kita baca bersama-sama. Doa mohon ampun dan perlindungan dari Daud. Kepadamu ya Tuhan, ku angkat jiwaku. Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Ya, semua orang yang menanti-nantikan Engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu
dan ajarlah aku. Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah Kau ingat. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setia-Mu, oleh karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Tuhan itu baik dan benar. Sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Oleh karena nama-Mu ya Tuhan, ampunilah kesalahanku, sebab besar kesalahan itu. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan, dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Mataku tetap terarah kepada Tuhan, sebab Ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebab aku sebatang kara dan tertindas. Lapangkanlah hatiku yang sesak, dan keluarkanlah aku dari kesulitanku. Tiliklah sengsaraku dan kesukaranku, dan ampunilah segala dosaku. Lihatlah betapa banyaknya musuhku, dan bagaimana mereka membenci aku dengan sangat mendalam. Jagalah kiranya jiwaku, dan lepaskanlah aku. Janganlah aku mendapat malu, sebab aku berlindung padamu. Ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku, sebab aku menanti-nantikan Engkau. Ya Allah, bebaskanlah orang Israel dari segala kesesakannya. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan Raja Daud, Raja Daud adalah raja yang dipilih oleh Tuhan sendiri. Bahkan Tuhan mendapatkan hati Daud berkenan di hadapan Tuhan, dan Tuhan menamakan Daud adalah orang yang dikasihi Tuhan. Dalam kehidupannya, hati Daud murni kepada Tuhan. Kerinduannya kepada Tuhan sangat besar. Bahkan sampai Daud membangun pondok Daud, membangun pasukan-pasukan, membangun penyanyi-penyanyi, pasukan-pasukan menyanyi bagi Tuhan. Pasukan puji-pujian yang menari-nari dan memuji-muji Tuhan 24 jam di hadapan Tuhan yang dinamakan dengan Pondok Daud. Sebagai ungkapan betapa besar kerinduan hati Daud kepada Tuhan. Betapa besar Daud mengasihi dan mencintai Tuhan yang telah memperhatikan Daud, yang telah memilih Daud dan menjadikan Daud seorang raja. Namun sebagai manusia dalam perjalanan Daud, suatu ketika Daud pun mengalami bagaimana ia jatuh dalam dosa. Dan akibat dari kejatuhan Daud dalam dosa, anaknya Absalom berkhianat terhadap dia dan datang untuk mau menjadi raja menggantikan Daud. Bahkan Absalom ingin membunuh Daud. Dan dalam kesesakannya, Daud
sebagai orang yang dikasihi Tuhan, juga Daud pun mengasihi Absalom. Ketika Absalom mengambil alih tahtanya, Daud pun tidak berperang melawan anaknya. Tetapi Daud memilih untuk keluar dari Israel, untuk turun dari tahtanya, untuk berlari dari hadapan Absalom, keluar dari kemewahan, keluar dari kerajaannya, pergi untuk mengungsi ke tempat lain. Bahkan dalam perjalanannya keluar dari Yerusalem ke tempat pengungsiannya, Daud diejek-ejek, bahkan Daud diludahi. Tetapi Daud dengan sabar menanggung kesengsaraan yang harus dia tanggung. Daud dengan sabar dan menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Bahkan ketika Daud percaya bahwa apapun yang terjadi, Tuhan turut ambil bagian untuk mendatangkan kebaikan bagi dia. Bahkan Daud menyerah kepada Tuhan. Apabila tahtanya diambil pun Daud berserah kepada Tuhan. Tapi Daud tidak berusaha untuk mencoba melawan anaknya. Tetapi anaknya Absalom yang terus mengejar Daud. Bahkan sampai berperang dengan Daud. Dan pada akhirnya Absalom pun pada saat peperangan kalah terhadap pasukan-pasukannya Daud. Dan Tuhan mengembalikan Daud kepada tahtanya. Kenapa? Oleh karena hati Daud benar di hadapan Tuhan. Sekalipun Daud jatuh dalam dosa, sekalipun Daud berbuat dosa dengan istri Uria, bahkan menyebabkan Uria mati. Ketika Daud berdoa kepada Tuhan, ketika Daud kembali berharap kepada Tuhan, Tuhan memperhatikan Daud. Tuhan memulihkan Daud. Bahkan ketika Daud menanggung akibat dari dosa-dosanya, hati Daud tetap tertuju kepada Tuhan. Daud tidak sakit hati kepada Tuhan, tapi Daud menyerah sepenuhnya kepada Tuhan. Dan dalam doanya, Daud kembali kepada Tuhan untuk meminta kepada Tuhan, untuk menunjukkan kembali jalan-jalan Tuhan kepada Daud. Dan pada malam hari ini, kita mau belajar dari Daud untuk kembali kepada jalan Tuhan. Dari Mazmur 25 ayat 1 sampai dengan 22 ini, ada beberapa hal yang bisa kita petik, ada beberapa hal yang bisa kita pelajari. Cara untuk kembali kepada Tuhan, cara untuk kembali kepada jalan Tuhan ketika kita berada dalam kesesakan atau ketika kita menjauh dari Tuhan akibat dosa yang telah kita lakukan. Dan dari Daud ini kita mau belajar bahwa Tuhan tidak pernah melupakan Daud. Demikian pun Tuhan tidak pernah melupakan kita. Asalkan kita mau mencari kepada Tuhan, asalkan kita mau kembali kepada Tuhan, mencari jalan Tuhan, anugerah dan kasih karunia-Nya kembali kepada kita. Ada 3 hal yang bisa kita pelajari. Cara untuk mendapatkan kembali jalan Tuhan. Cara untuk kembali kepada jalan Tuhan ketika kita berada di dalam jalan kesesatan. Cara yang pertama adalah memohon ampun kepada Tuhan atas jalan yang salah yang telah kita lalui. Seperti yang dilakukan Daud di Mazmur ayat 25, bab 25 ini. Ayat 7 sampai dengan ayat 8. Daud berkata kepada Tuhan, "Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu oleh karena kebaikan-Mu ya Tuhan." Tuhan itu baik dan benar. Sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Dari Daud kita mau belajar untuk berdoa kepada Tuhan, untuk memohon ampun. Dari Daud kita mau belajar bahwa Tuhan, ketika kita memohon ampun dan kembali kepada Tuhan, Tuhan memberikan kembali jalan yang baru kepada kita. Tuhan menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Tuhan memberikan jalan yang baru kepada kita
supaya kita bisa kembali kepada jalannya. Cara yang kedua adalah merendahkan hati di hadapan Tuhan. Di ayat 9 dan ayat 10, Daud bermazmur. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang-orang yang berpegang pada peringatannya, bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Dan setelah kita memohon ampun kepada Tuhan, kita pun merendahkan hati kita kepada Tuhan seperti Daud. Sebab dengan merendahkan hati kita kepada Tuhan, sebab dengan menyerah kepada jalan kita sendiri, kita menyerahkan hidup kita kepada jalan Tuhan. Sebab firman Tuhan di Yesaya berkata bahwa Tuhan berfirman bahwa jalanku bukanlah jalanmu, dan rancanganku bukanlah rancanganku. Sejauh langit dari bumi, demikianlah jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancangan. Kita mau merendahkan hati kita kepada Tuhan seperti Daud. Dan kita mau mohon anugerah kepada Tuhan untuk menunjukkan jalannya kepada Tuhan. Sebab Tuhan berjanji bahwa Ia akan membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum. Tuhan akan mengajarkan jalannya kembali kepada orang-orang yang rendah hati. Dan cara yang ketiga adalah takut akan Tuhan. Seperti yang dikatakan di ayat 12. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Takut akan Tuhan di sini bukan berarti kita takut mendekat kepada Tuhan. Bukan berarti ketika kita jatuh dalam dosa kita takut untuk kembali kepada Tuhan. Kita takut untuk kembali ke hadirat Tuhan. Kita takut untuk ketemu dengan Tuhan. Bukan. Tetapi takut akan Tuhan di sini adalah sikap penuh hormat kepada Tuhan. Ketika kita menjauh dari jalan Tuhan, kita memohon ampun, kita merendahkan hati kita kepada Tuhan, dan kita menunjukkan sikap hormat kita kepada Tuhan yang mengasihi kita. Kita menunjukkan sikap penuh hormat kepada Tuhan kita, dan Dia pun akan menunjukkan jalannya kembali kepada kita. Jalan yang harus kita pilih, yaitu jalan Tuhan. Sikap penuh hormat, sama seperti sikap hormat kepada orang tua. Demikian pun kita sikap penuh hormat kepada Tuhan yang mengajarkan jalan-jalannya kepada kita. Seperti firman Tuhan yang nas lain, bahwa Tuhan mendidik orang-orang yang dikasihi. Tuhan mengajar orang-orang yang dikasihi. Tuhan mengajar menghajar anak-anak yang dikasihinya. Oleh karena sebagai anak yang dikasihi Tuhan, biarlah kita dengan penuh hormat menerima ajaran Tuhan, menerima didikan Tuhan, menerima firman Tuhan, menerima jalan yang Tuhan tunjukkan kepada kita, supaya kita bisa kembali kepada jalan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Dan akibat dari mencari jalan Tuhan, akibat dari kembali kepada Tuhan sangat luar biasa. Itu yang dialami oleh Daud. Ketika Daud memohon ampun kepada Tuhan, ketika Daud bertobat dan memohon kepada Tuhan untuk menunjukkan jalan Tuhan kembali kepada Daud. Ketika Daud merendahkan hati kita menghadap Tuhan dan penuh hormat, maka Tuhan mengembalikan tahta Daud. Maka Tuhan memulihkan Israel. Maka Tuhan memulihkan Israel dari kesesakan yang kehilangan seorang raja besar. Namun Tuhan mengembalikan kembali Raja Daud kepada tahtanya dan memulihkan kembali Israel. Dan akibat yang luar biasa yang dialami oleh Daud akan kita alami juga ketika kita mencari jalan Tuhan.
Dan akibatnya apa, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan? Ketika kita kembali kepada jalan Tuhan, yang pertama adalah seperti yang tertulis di Mazmur 25 ayat 13a. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan. Akibat dari orang yang mencari jalan Tuhan, yang pertama ialah dia akan mendapatkan kembali kebahagiaan. Hatinya akan kembali bahagia. Hatinya akan kembali bersukacita. Hatinya akan kembali bergembira. Hatinya yang sesak, hatinya yang sedih, hatinya yang luka akan kembali bersukacita, akan kembali bergembira dan hidup dalam kebahagiaan. Akibat dari jalan Tuhan, kembali kepada jalan Tuhan yang pertama adalah akan menetap di dalam kebahagiaan. Dan akibat yang kedua adalah seperti Mazmur ayat bab 25 ayat 13b. Dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Akibat dari orang yang kembali kepada Tuhan, mencari kembali jalan Tuhan, hidup kembali di jalan Tuhan seperti Daud adalah anak cucunya mewarisi bumi. Seperti yang dialami oleh Daud, tahta kerajaan Daud akan kokoh untuk selama-lamanya. Bahkan sampai dengan saat ini, Tuhan Yesus sendiri ketika datang menjadi raja berasal dari keturunan Daud. Sehingga tahta Daud tetap kokoh untuk selama-lamanya. Sesuai dengan janji Tuhan, anak cucunya akan mewarisi bumi. Dan akibat dari orang-orang yang mencari Tuhan, janji Tuhan akan digenapi kepada mereka. Tuhan menunjukkan kasih setianya kepada beribu-ribu turunan, kepada beribu-ribu keturunan orang-orang yang mengasihi Dia. Itulah firman Tuhan. Dan akibat yang ketiga dari ketika kita kembali kepada Tuhan, kembali kepada jalan Tuhan, kembali mencari jalan Tuhan, akibat yang ketiga adalah seperti yang tertulis di ayat 14. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Akibat yang ketiga adalah menjadi karib dengan Tuhan. Sama seperti Tuhan menyebut Daud kekasih, dan juga sama seperti Tuhan menyebut Musa sahabat Allah. Kenapa? Karena Musa pun mencari jalan Tuhan. Di Mazmur bab 103 ayat 7, firman Tuhan berkata, Daud bermazmur bahwa Tuhan menunjukkan jalannya kepada Musa, tetapi perbuatannya kepada Israel. Musa mencari jalan Tuhan, orang Israel mencari perbuatan Tuhan. Dan yang lebih penting dan lebih utama adalah mencari jalan Tuhan. Sama seperti Maria duduk di kaki Yesus, mendengar Tuhan Yesus, mencari jalan Tuhan. Sementara Marta sibuk sana sini pelayanan, tapi yang pelayanan dan melupakan jalan Tuhan yang harus dicarinya. Tapi Tuhan menegur Marta bahwa yang dipilih Maria yang terbaik yaitu duduk mendengarkan jalan Tuhan, firman Tuhan. Firman Tuhan, jalan Tuhan lebih utama daripada segala-galanya. Sebab itu pun yang dialami oleh Daud. Kata Daud menjadikan firman Tuhan sebagai segala-galanya di dalam hidupnya. Oleh karena itu Daud menulis Mazmur yang paling panjang. Mazmur terutama di bab 119. Bab paling panjang di antara semua Mazmur itu adalah Mazmur 119. Di situ Daud mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan tentang betapa pentingnya firman Tuhan bagi hidupnya, betapa pentingnya jalan Tuhan bagi hidupnya. Sehingga Daud
disebut kekasih Allah. Dan akibat yang keempat dari kembali kepada Tuhan, kembali kepada jalan Tuhan, seperti yang tertulis di Mazmur 25 ayat 15. Mataku tetap terarah kepada Tuhan, sebab Ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Akibat yang keempat adalah mengalami pemulihan dan mengalami keselamatan. Mengalami bagaimana Tuhan mengeluarkan kita dari kesesakan. Mengalami bagaimana Tuhan mengeluarkan kita dari jaring. Mengalami bagaimana Tuhan memulihkan dan menyembuhkan. Mengalami mujizat Tuhan. Jadi yang terutama ketika orang kembali kepada Tuhan, mencari jalan Tuhan, maka mujizat akan mengikuti. Akibatnya adalah mujizat. Seperti tadi, akibat yang pertama adalah hidup dalam kebahagiaan. Akibat yang kedua, janji Tuhan pada anak cucunya mau mewarisi bumi. Akibat yang ketiga, menjadi akrab, menjadi karib, menjadi dekat kembali kepada Tuhan. Dan akibat keempat adalah mujizat Tuhan. Dalam kehidupan zaman sekarang ini maupun dalam ketika zaman dulu, ketika orang Israel keluar dari Mesir, mereka ada di padang gurun, orang Israel selalu mencari mujizat Tuhan. Ketika mereka tidak mendapatkan, tidak ada air, mereka haus, mereka berseru kepada Tuhan, Tuhan menunjukkan mujizat. Ketika mereka tidak ada makanan, mereka berseru kepada Tuhan, Tuhan mengirim mana dan Tuhan mengirim burung puyuh sehingga mereka makan setiap hari. Mujizat demi mujizat Tuhan tunjukkan kepada orang Israel. Bahkan selama 40 tahun di padang gurun, firman Tuhan berkata bahwa tidak ada satu pakaian dari mereka yang rusak. Bahkan kasut di kaki mereka pun tidak rusak. Bahkan padang gurun yang penuh dengan ular beduak, tidak ada satupun yang mendekat kepada orang Israel untuk menggigit orang. Mereka ada dalam perlindungan mujizat Tuhan. Tetapi apa yang terjadi akibat orang Israel terlalu fokus kepada mujizat Tuhan, hati mereka menjauh dari jalan Tuhan. Itulah yang membedakan mereka dengan Musa. Musa mencari jalan Tuhan. Dan Musa tetap ada di jalan Tuhan. Orang Israel mencari perbuatan Tuhan. Akhirnya mereka lupa terhadap jalan Tuhan. Yang mengakibatkan sebagian besar dari orang-orang Israel tidak masuk ke tanah Kanaan. Bahkan mereka harus mengembara 40 tahun di padang gurun. Hanya orang-orang yang lahir di padang gurun lah, dari anak-anak sampai usia 20 tahun yang diizinkan masuk ke tanah perjanjian. Tetapi orang-orang yang selain itu mereka semua mati di padang gurun. Akibat dari kekeliruan lebih mengutamakan perbuatan Tuhan sehingga lupa kepada jalan Tuhan. Itu pun yang kita alami dan kita lihat pada masa-masa sekarang. Mungkin dalam kehidupan kita banyak masalah apapun, sakit penyakit apapun yang kita hadapi ataupun kita lihat di sekitar. Banyak orang yang mencari mujizat. Ketika ada masalah mencari mujizat. Ketika ada sakit penyakit mencari mujizat. Ketika memohon sesuatu, pingin sesuatu terwujud, mencari mujizat Tuhan. Bahkan sampai ziarah kemana-mana. Datang ke Gua Maria kemana-mana. Tujuannya adalah mencari mujizat Tuhan. Bahkan doa novena berkali-kali. 9 doa novena apapun dilakoni. Apapun dijalankan, dinovenakan. Untuk mencari mujizat Tuhan. Itu bagus. Mencari mujizat Tuhan itu bagus. Bahkan ketika Tuhan Yesus datang 2000 tahun yang lalu, Tuhan Yesus banyak melakukan mujizat. Tetapi seringkali terjadi adalah ketika kita mencari mujizat Tuhan. Ketika mujizat Tuhan sudah terjadi. Ketika doa sudah terjawab. Ketika apa yang kita impikan sudah terwujud. Perlahan-lahan terlena dengan mujizat. Perlahan-lahan terlena dengan impian yang sudah terwujud. Sehingga lupa kepada jalan Tuhan. Sehingga lupa datang kembali ke gereja karena doanya sudah dijawab.
sehingga lupa untuk berdoa kembali kepada Tuhan, sebab doa dan impiannya, mujizat kesembuhan sudah terjadi misalnya. Sehingga kadang-kadang ketika mujizat sudah terjadi, akibat orang kita fokus kepada mujizat, kadang-kadang setelah mujizat terjadi, kita lupa kepada jalan Tuhan. Oleh karena itu biarlah pada malam hari kita belajar dari Daud. Ketika kita mengalami masalah, ketika kita mengalami suatu sakit penyakit, ketika kita mengalami suatu jalan buntu, ketika kita pingin suatu impian tercapai, ketika kita pingin suatu doa dijawab Tuhan, marilah kita belajar dari Daud untuk mencari jalan Tuhan terlebih dahulu, untuk mencari kehendak Tuhan terlebih dahulu, untuk mencari keinginan Tuhan terlebih dahulu, untuk fokus kepada jalan Tuhan. Sebab jalan Tuhan mendatangkan mujizat. Mujizat belum tentu mendatangkan jalan Tuhan, tetapi jalan Tuhan pasti mendatangkan mujizat, seperti yang dialami oleh Daud. Dan apa yang dialami oleh Daud, Tuhan berjanji bahwa akan dialami oleh kita juga. Ketika dalam suatu kesesakan, ketika dalam suatu keadaan jauh dari Tuhan, mari cari Tuhan, mari kembali kepada Tuhan. Mari mencari jalan Tuhan. Dan ketika kita mencari jalan Tuhan, kembali kepada jalan Tuhan, mujizat akan terjadi. Kebahagiaan akan terjadi. Janji Tuhan akan tergenapi. Kita menjadi dekat dengan Tuhan. Dan keselamatan dan mujizat terjadi. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Baik Bapak Ibu, setelah kita mendengar sabda firman Tuhan Allah kita dan kita dikuatkan, mari saat ini kita mau berdoa penutup. Bapa dan surga, terima kasih segala firman yang boleh kami dengar. Kami percaya bahwa kasih-Mu selalu ada untuk kami. Engkau selalu menyertai kami, kekuatan dalam tangan kasih-Mu. Bapa dan surga, saat ini ya Bapa, kami telah menyelesaikan persekutuan doa ini. Jadi Engkau terus sertai kami dalam setiap langkah kehidupan kami. Kami percaya Bapa bahwa tangan kasih-Mu selalu ada untuk kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, sepanjang segala abad. Amin. Baik Bapak Ibu, mari kita menyanyikan lagu penutup. Kita menjadikan terang, kita menjadikan hidup kita menjadi terang bagi sesama kita. Jadikanku terang Tuhan, jadi terang bagi sesama kami yang telah digelap. Jadi terang Tuhan, bagaikan pelita yang menyala di tengah kegelapan, dan hidup bercahaya di depan semua orang, agar mereka lihat dan memuliakan Allah Bapa di surga.
bercahaya di depan semua orang, agar